Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala ali umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SD 1 Paciran yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD 1 Paciran, dan yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Lutfi lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kantor ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD 1 Paciran dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hingga akhir yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kita hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah yang mewakili, yang keempat adalah kegiatan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat buat kita dan memberkahi ilmu yang akan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu Puspita. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Imam Rosyidi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini teman-teman dan saya dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa hadir di sekolah untuk menunaikan tugas. Yang kedua kalinya bahwa hari ini
teman kita atau Bu Lutfi mengadakan acara diseminasi. Ya, tadi saya tidak tahu artinya apa. Tapi semoga apapun yang dilakukan itu nanti membawa manfaat bagi kita, anak-anak, dan semuanya. Yang ketiga kalinya, semoga Bu Lutfi nanti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan jangan lupa ilmunya diimbaskan ke teman yang lainnya sehingga bisa menjadi guru hebat. Kemarin saya sempat ngobrol di grup tentang guru-guru yang hebat. Pada saat ini di Lamongan itu hampir dikuasai oleh guru-guru hebat. Ada sekitar 75% dikuasai guru-guru hebat. Sedangkan yang usia sudah di atas 50 itu tinggal sedikit banget. Kemarin kayaknya hanya ada 20% yang ikut kegiatan di Lamongan. Semua anak-anak guru-guru muda, guru-guru yang betul-betul familiar dengan IT. Ya, harapannya negara begitu. Tidak tahu arah kiblatnya negara ini seperti apa, saya tidak tahu persis. Tapi semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi semuanya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Lutfi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 1 Paciran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di SDN 1 Paciran Kabupaten Lamongan. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, di sini yang tak lupa saya ucapkan adalah beribu-ribu ucapan terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu semua. Acara diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kedua, saya tidak lupa juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah menyita waktu Bapak Ibu dengan keadaan atau hidangan yang seadanya. Oke Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan kok merasa yang paling hebat buatan Bu ya. Kita semua di sini adalah guru-guru hebat semua, dari yang muda sampai yang sudah berpengalaman lama, semua beliau adalah guru-guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Di sini nanti kenapa kok saya melaksanakan diseminasi ini? Jadi karena kami, ya, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 mendapatkan amanah dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi supaya lebih semangat ya, karena sudah menginjak setengah siang, kata ya. Jadi supaya lebih semangat, kita lanjutkan coba Bu Rosi next. Ya, perkenalan dulu sebelumnya ya. Ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Ika Vidyasari. Beliau ini adalah orang Trenggalek Bapak Ibu. Jadi kita belum pernah bertatap muka, hanya melalui maya saja ya, ketika ada Zoom atau itu tugas-tugas dari guru penggerak. Dan yang sebelah ini adalah guru pengajar praktek saya, beliau Ibu Nita Kurniawati, yang kemarin sempat datang ke sini ya Bapak Ibu ya, sudah pernah berkenalan dengan beliau. Beliau ini adalah kepala sekolah di TK Muslimat Waru. Dan ini adalah saya sendiri Bapak Ibu ya, teman sudah kenal semuanya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, supaya lebih semangat lagi, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Coba saya mohon berdiri Bapak Ibu. Ya, berdiri mencari tempat di samping meja atau kursi. Mari sejenak kita mengikuti ya, arahan dari ice breaking ini supaya lebih sehat dan lebih bersemangat lagi ya. Kita lupakan sejenak tentang nilai-nilai, rapot-rapot, keluh kesah itu ya Bapak Ibu ya. Mari kita mengikuti ice breaking ini.
Terima kasih Bapak. Silakan kembali, terima kasih. Bagaimana, sudah ada semangat lagi ya? Oke, semangat. Aduh, berarti konsentrasi deh, jadi tambah bingung. Nggak apa-apa, yang penting kita bergerak, nggak bung ya. Kita lanjutkan ya. Nah, judulnya adalah diseminasi budaya positif. Oh ya, nanti kalau ada saya yang salah mohon diingatkan ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Apa sih kira-kira yang muncul di benak Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif? Monggo, siapa yang mau menjawab? Bu Eni, monggo. Kalau menurut saya budaya positif itu kebiasaan yang ada di sekolah kita yang baik-baik ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Eni, ini luar biasa. Betul sekali. Budaya positif. Kebiasaan baik ya Bu ya. Kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru semua di sini sangat memiliki kemampuan tersebut. Budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Hal ini tentu sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tugas kita mendidik sebenarnya adalah menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu tentunya tidak bisa berdiri sendiri, kita baca. Jadi tentunya harus dibutuhkan kolaborasi, kerjasama yang baik antara siapa saja, antara seluruh warga sekolah, yaitu antara guru dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, dengan orang tua atau wali murid, dengan lingkungan masyarakat, dan bahkan
dengan murid itu sendiri. Jadi kalau di antara seluruh warga masyarakat warga sekolah ini tidak ada kolaborasi, maka tidak akan tercipta budaya positif yang baik, Bapak Ibu. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu ya dimensi dari profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Coba ingatnya bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, jadi dimensi-dimensi itu yang kita ajarkan atau kita tanamkan kepada anak-anak ya. Lagu tersebut juga bisa kita ajarkan ke anak-anak supaya mereka hafal ya Bapak Ibu ya, hafal dan memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Tentunya nomor 1 ini ya sesuai dengan Pancasila. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak sehingga mereka memiliki karakter yang kuat. Bapak Ibu, untuk menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini terdapat konsep-konsep inti Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Mohon tolong dibacakan Bu Anggun bisa? Konsep-konsep inti budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk Bu Anggun, terima kasih banyak Bu Anggun. Jadi konsep-konsep ini budaya positif ada 6 sesuai yang dibacakan Bu Anggun tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, makanan apa saja itu nanti kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, ada kata-kata disiplin mungkin sudah ya di benak kita ya sudah ada sedikit pemahaman tentang. Jadi disiplin positif itu memiliki tujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Jadi motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa ya Bapak Ibu? Betul sekali. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dalam diri siswa itu sendiri tanpa ada paksaan ataupun pengaruh dari luar ya, sudah tertanam di diri anak itu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah lingkungan termasuk punya. Terima kasih banyak ini betul sekali. Jadi ekstrinsik itu dari luar Bapak Ibu ya, bisa mungkin dari guru, dari lingkungan masyarakat, orang tua atau bahkan teman-teman ya, dari luar ekstrinsik. Tujuan tersebut adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Orang seperti apa yang mereka inginkan? Diri mereka ingin seperti apa? Murid-murid kita juga diharapkan memiliki disiplin diri serta tanggung jawab dan menghargai diri sendiri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
Ini tadi disiplin positif ya, jadi anak-anak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia, Bapak Ibu, ketika melakukan suatu perilaku pasti ada motivasinya. Betul apa Bapak? Dia melakukan seperti itu pasti ada motivasi yang mendorong dia untuk melakukan itu, entah itu dari diri sendiri ataupun dari luar. Di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, jadi seseorang melakukan suatu tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada anak yang berangkat pagi waktu hari Senin. Kamu kok pagi tuh nak berangkatnya, pagi banget, kok rajin, kenapa? Iya Bu, karena saya takut dihukum misalkan, atau saya itu Bu nanti takut kunci gerbangnya. Nah, seperti itu. Berarti motivasi dalam anak tersebut tadi termasuk motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Malam-malam dia belajar, ya, sangat serius, rajin sekali belajar. Ditanya oleh ibunya, kamu kok rajin loh nak belajar? Iya Bu, saya besok ada ulangan. Kalau saya dapat 100, nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, itu berarti dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi perilaku yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Mas Bapak Ibu Guru rajin ya, termasuk semua guru SDN 1 Paciran sangat luar biasa. Berangkat pagi. Sama lo kok pagi? Nah, iya, karena memang sudah tanggung jawab kita. Meskipun ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, karena sudah tertanam dalam diri Bapak Ibu kalau berangkat pagi adalah merupakan tanggung jawab dan menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Ngerti nggak Bapak Ibu ya? Jadi dari ketiga motivasi perilaku tadi, kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita masih banyak yang mana? Yang murid-murid maksud saya ya, bukan Bapak Ibu Guru. Murid-murid masih banyak yang mana yang dilakukan oleh murid kita? Coba Pak Salim. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kebanyakan murid di sini di SDN 1 Paciran ini mereka motivasinya itu untuk menghindari hukuman untuk rata-rata ya. Seperti ketika berangkat pagi, ketika waktunya upacara hari Senin, mereka menghindari agar tidak dihukum. Itu pendapat pribadi saya. Terima kasih tepuk tangan untuk pendapatnya Pak Sani. Jadi kita saling menghargai Bapak Ibu ya. Kalau ada teman kita yang berpendapat itu kita saling menghargai, ngoten nggih. Jadi di sekolah kita masih banyak murid yang pertama Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Nah, maka disinilah tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita, sehingga kita harapkan murid kita mampu memiliki motivasi perilaku yang ketiga. Siap Bapak Ibu ya? Siap? Siap, insya Allah. Ini Bapak Ibu, jadi ini juga yang saya pelajari kemarin. Saya dan teman-teman juga sempat tak terduga, tak terduga. Kenapa? Oh ternyata ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu selain memiliki sisi positif, ternyata juga memiliki sisi negatif. Negatifnya dari mana? Yang pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek. Kenapa? Karena penghargaan itu kan motivasi ekstrinsik ya, buatan dalam diri. Jadi ketika dia mendapat penghargaan, dia akan melakukan sesuatu yang baik. Tapi ketika tidak ada penghargaan, nah oleh karena itu penghargaan itu bersifat pendek, buatan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif.
Oke? Terkadang kita memberi hadiah kepada anak, ayo yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Yang belakang sudah memang anaknya agak kecil ya, terus wah angkat tinggi-tinggi tapi tetap nggak dipanggil. Yang dipanggil yang siapa? Yang terlihat yang di depan. Itu berarti penghargaan juga terkadang masih kurang efektif, sehingga menimbulkan apa? Kekecewaan kepada diri anak kita. Coba kita bayangkan kita sebagai anak yang di belakang tadi, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Namanya anak-anak nih, Bapak Ibu nih. Jadi ada anak yang berangkat satu misalkan atau bisa menjawab, kita beri hadiah, kita beri pujian. Sedangkan anak yang lain sudah berupaya, susah-susah belajar, tapi nggak dapat hadiah. Bagaimana perasaannya? Dia sedih, kecewa, bahkan bisa iri sama temannya tadi. Nah itu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, namanya juga manusia ya Bapak Ibu ya kita. Jadi kadang kita itu menilai suatu penghargaan masih ada yang kurang tepat. Bahkan suatu penelitian itu juga menunjukkan ketika ada anak yang mendapatkan penghargaan dan dia disuruh untuk mengeksplor kreativitas, nah itu malah masih kurang banyak dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Karena anak yang dapat penghargaan itu dia eksplornya itu tanpa batas, ya kan? Tapi yang sudah dapat penghargaan dia nggak merasa tertekan, aku harus bisa karena sudah dapat penghargaan ini. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak dapat penghargaan malah kreativitasnya tanpa batas. Tuh, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas sama seperti tadi, penghargaan mematikan kreativitas sama seperti tadi, dan penghargaan itu menghukum. Siapa yang dihukum di situ? Yang tidak mendapatkan penghargaan. Wah, aku diwasinau nggak dapat penghargaan dari bu guru. Besok lagi aku nggak mau belajar serius lagi. Urungannya nggak dapat hadiah, sing oleh ya iku wae. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah penghargaan itu menghukum. Jadi di sini saya pribadi sangat tertampar dengan ini. Oh ternyata penghargaan juga memiliki sisi negatif. Lah bagaimana Bu? Apakah tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan tingkat atau usia anak itu sendiri. Mungkin kalau masih TK, ya Bapak Ibu masih PAUD, kan belum ada motivasi dalam diri karena masih kecil, belum bisa. Jadi mereka butuh acungan jempol, tepuk tangan dari Bapak Ibu guru. Begitupun anak-anak kelas 1 atau kelas 2. Tapi seiring berjalan waktu, anak-anak yang sudah kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, itu mari kita kurangi penghargaan itu. Karena apa? Karena penghargaan itu juga hukuman bagi mereka. Nah, di sini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Jadi yang pertama itu hukuman. Hukuman itu secara tiba-tiba. Ada anak terlambat masuk kelas, Bapak Ibu lagi ke kelas, terlambat. Assalamualaikum. Kamu terlambat? Silakan berdiri di depan kelas. Secara tiba-tiba, ya, respect spontan kita, ya Bapak Ibu ya. Nah itu hukuman. Anaknya tidak dilibatkan, dia hanya sebagai korban. Yang kedua, bersifat satu arah, karena hanya guru saja yang menentukan. Anak tidak bisa dia menolak ataupun menerimanya, dia tidak bisa. Yang ketiga, murid itu merasa tersakiti Bapak Ibu, karena dia belum ditanyai kenapa saya terlambat, tapi sudah dijudge dan diberi hukuman. Dia merasa tersakiti atau bahkan dendam, ya. Dan yang terakhir, hukuman ciri-cirinya adalah identitas gagal. Murid otomatis dia akan merasa dirinya gagal. Wah, aku sudah gagal sebagai seorang murid. Sedangkan konsekuensi, apa konsekuensi? Konsekuensi itu sudah kesepakatan. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, sehingga disebut bersifat 2 arah. Jadi anak-anak, kalau nanti kalian terlambat misalkan, apa yang kita kesepakati bersama? Nah, seperti itu membersihkan kelas atau apa misalkan ini contoh. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati
oleh dua arah, yaitu antara guru dan murid. Yang ketiga, murid tetap tidak nyaman. Jadi meskipun dia mendapatkan konsekuensi, dia tetap merasa tidak nyaman, Bapak. Dan yang terakhir, identitasnya sudah sukses. Anak tersebut sudah tidak gagal lagi karena sudah melakukan konsekuensinya. Tapi di sini negatifnya, murid masih merasa tidak nyaman. Sedangkan yang ketiga, restitusi itu adalah bersifat intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Murid dituntun oleh kita, guru, untuk mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Dan juga restitusi ini menguatkan keyakinan anak tersebut, dan identitasnya adalah sukses. Anak sukses dan merasa tidak tersakiti, merasa nyaman, dan dia bisa mencari solusi dari masalahnya. Itulah yang diharapkan dari restitusi. Nah, di sini ada tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Monggo Bu Ana. Pak Imam ya. Tidak apa-apa, nanti kita itu bersama. Nanti semuanya nanti ada Bapak Ibu. Tindakan guru ketika ada lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, itu termasuk konsekuensi kalau saya. Iya. Untuk Bu Iin, jadi nomor 1 adalah menurut Bu Iin adalah konsekuensi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita save dulu ya jawabannya. Sekarang lanjut, Bu Iin mau menunjuk siapa yang nomor 2? Nunjuk temannya, oke, bestinya Bu Iin. Tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ike. Oke, jadi tindakan guru terhadap murid yang nomor 2 menurut Bu Ike adalah konsekuensi. Selanjutnya Bu Ike, monggo, mau nunjuk siapa? Yang di belakang masih banyak. Nanti di depan juga boleh. Bu Anita, monggo Bu Anita. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Masuk hukuman. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Lanjut, monggo Bu Biru. Yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sekarang kita bahas bersama ya, supaya kita tahu mana yang bedanya hukuman sama konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, siswa disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Itu hukuman karena anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat. Tidak ada hubungannya mengelilingi lapangan dengan datang terlambat.
Itu adalah hukuman. Beda lagi kalau ini dalam hal pelajaran PJOK. Misalkan teman-temannya sudah mengelilingi lapangan 2 kali, kalau dia baru datang, ayo kamu mengelilingi lapangan 2 kali. Namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi karena temannya juga sudah melakukannya. Ngerti nggih? Yang kedua, siswa disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena dia yang menumpahkan air, berarti dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu konsekuensi. Yang ketiga, duduk di bangku di pinggir lapangan, pojok sana pada jam istirahat sendirian. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh guru piket. Karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Dia namanya apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu, yaitu hukuman. Dan yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia juga terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk apa ini? Konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sangat memahami nggih, malah lebih paham nggih apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tanya, tanya tuh. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan sekolah? Kenapa tidak peraturan sekolah? Apa kira-kira bedanya Bapak Ibu? Monggo Bu Rosi. Keyakinan, kenapa disebut keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan itu dibuat dari kesepakatan antara murid dan pihak bagian sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat antara kesepakatan murid dan guru. Seperti itu. Terima kasih. Kali. Jadi keyakinan itu dibuat oleh kesepakatan guru dan murid. Itu adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya, nah ini Bapak Ibu, kesepakatan antara murid dan guru. Jadi harus ada kesepakatan dulu antara guru dan murid sehingga bersifat dua arah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, kenapa keyakinan sekolah? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan? Nah, ini ada sebuah ilustrasi, gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kok kita harus disuruh pakai helm? Untuk keselamatan dalam berkendara. Betul sekali. Jadi keselamatan itu adalah nilai Bapak Ibu. Keselamatan adalah keyakinannya. Jadi keselamatan merupakan nilai atau keyakinan. Sedangkan peraturan memakai helm adalah peraturannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa keyakinannya? Menjaga kesehatan. Iya, betul sekali Bu Fili, menjaga kesehatan. Berarti kesehatan itu adalah nilai keyakinan. Sudah bisa membedakan nih Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan.
di sini ada lagi perbedaan. Gampang kok, tinggal disuruh memilih saja. Jadi di situ ada peraturan, peraturannya apa, terus nilai kebajikan atau keyakinannya. Jadi nilai keyakinannya itu apa? Paham ya? Jadi yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Tadi siapa terakhir ya? Bu Firly ya? Jadi siapa Bu Firly? Monggo. Bu Ita. Peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Nilai yang ada itu nilai keyakinan ya, bahwa kalau buang sampah sembarangan itu bisa menjaga kesehatan. Nilainya yang menjaga kesehatan tadi, menjaga kebersihan dan kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya, nilai keyakinannya bisa kesehatan, bisa kebersihan, ya. Ada dua itu. Selanjutnya Bu Ita menunjuk siapa? Tidak apa-apa, yang belum atau lagi tidak apa-apa. Bu Ana. Tidak apa-apa Bu Ana, ayo. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain. Itu cukup ya Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Untuk siapa Bu Ana? Yang nomor 3, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nilai kebaikan atau keyakinannya disiplin. Oke, siapa Pak? Yang satu. Pak Imam. Yang keempat ya, dilarang berlari di kelas. Nilai kebajikannya agar tidak terjadi kecelakaan atau cedera. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Ibu guru semua. Jadi yang keempat, dilarang berlari di kelas. Nilai keyakinannya adalah keselamatan. Bagus, supaya tidak cedera. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, terus bagaimana cara kita membuat keyakinan di kelas? Jadi nanti setelah diseminasi ini kita harapkan Bapak Ibu untuk tahun ajaran baru mungkin ya, karena habis ini kan libur penerimaan rapor, bisa menciptakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama, semua warga kelas bercurah pendapat. Jadi di kelas itu ada siswa, ada guru, semuanya boleh berpendapat. Ayo anak-anak, mau keyakinan kelas apa kita ini? Saya Bu, jam pensil harus bilang dulu. Boleh, silakan dicatat. Semua pendapat anak-anak kita tulis. Ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, mencatat semua pendapat. Nah, tadi kita bercurah pendapat, tadi kita catat semuanya. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Coba. Ini ada contoh kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang ketiga, cukupnya ya, misalkan ya, tidak boleh terlambat. Terlambat itu kalimat negatif apa positif? Negatif. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Apa berarti? Betul sekali, datang tepat waktu. Nah, kenapa? Karena anak itu kalau nanti kita tuliskannya negatif, kan keterangannya negatif. Jadi kita ambil yang positif. Ketika ada usulan yang negatif, kita rubah menjadi positif. Yang tiga sudah, yang keempat meninjau ulang. Apa saja ya pendapat anak-anak itu ditinjau ulang. Terus kita ambil tidak banyak-banyak Bapak Ibu ya. Mungkin kelas rendah bisa 3
3 saja atau sampai 5. Yang kelas atas bisa 5 sampai kita buat keyakinan kelas, itu yang disepakati bersama. Jadi ketika anak itu kok suatu saat melanggar, lah kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menempel keyakinan kelas di kelas. Kita buat seindah mungkin, tempel di tempat yang sekiranya mudah dijangkau atau dilihat oleh anak-anak kita. Itulah tadi pembentukan keyakinan kelas. Siap ya Bapak Ibu ya. Insya Allah untuk tahun ajaran depan kita mulai membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya ini contoh Bapak Ibu, contoh di kelas 5 misalkan. Oh berarti nggak harus satu kata Bu, boleh kata itu kita membuat, kita olah lagi menjadi kata yang lebih indah. Misalkan nomor 1, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, dan seterusnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat yang jauh lebih baik dari ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar. Apa sajakah itu? Nah ini dia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dia akan melakukan suatu perilaku untuk memenuhi supaya bisa bertahan hidup, termasuk makan, ya Bapak Ibu, tempat tinggal, pakaian, pangan, papan, itu termasuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang. Jadi setiap manusia itu juga memerlukan kasih sayang dan juga rasa untuk diterima, baik itu sebagai murid, ya, sebagai teman, di keluarga dan dimanapun itu. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu kemampuan dia dalam menerima pelajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya kesenangan. Jadi setiap manusia juga butuh kesenangan. Kayak kita ibu-ibu shopping, senang, atau mungkin yang bapak-bapak misalkan ngopi, nah seperti itu. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, dan yang pastinya setiap pribadi pasti berbeda-beda untuk memenuhi kesenangannya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Jadi setiap manusia juga ingin bebas, tidak ada yang ingin dikekang, nggak ada yang ingin disuruh sana, disuruh ke sini, ya. Setiap orang memiliki ingin kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika ada murid kita melakukan suatu tindakan yang bahkan mungkin bernilai negatif. Kenapa kok negatif? Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang positif. Akhirnya dia melakukannya dengan cara yang negatif. Itu kita tanya dulu. Kita dari hati ke hati. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang dia ingin penuhi? Di sini ada contoh. Contoh pertanyaan pemantiknya, Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada nggak Bapak Ibu murid kita? Ada, minta jajan. Namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu. Minta bekal tapi dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa alasannya Bapak Ibu kira-kira? Kenapa kok dia minta bekal temannya dengan paksa? Kira-kira kenapa? Belum sarapan, mungkin ibunya sakit, belum sarapan. Kalau belum sarapan berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Ya, termasuk apa yang 5 tadi? Yang mana?
bertahan hidup yang pertama, betul sekali. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Jadi tindakan kita sebagai guru yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan tersebut. Okay? Entah kita meng-calling orang tuanya ya, biar memberikan bekal, atau bahkan kalau memang gurunya baik hati dan tidak sombong, bisa memberikan membawakan bekal. Ini Bapak Ibu memberikan roti. Oh, Doni, tadi Ibu bawa apel buat kamu ya. Seperti itu, ya. Itu juga boleh. Jadi karena kita sudah tahu, oh apa ya kebutuhannya, oh bertahan hidup. Tapi ada juga Bapak Ibu di calling ibunya, lu sempet sarapan Bu mau kayak 2 piring, masya Allah. Ternyata ditanya, kenapa kamu melakukan itu Doni? Saya suka Bu, saya iseng. Iseng ternyata. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kesenangan, kesenangan. Nah, itu nanti juga kita bisa mengarahkan kepada Doni dengan memenuhi kesenangan, kita bisa dengan melakukan hal yang lain seperti apa dan lain sebagainya. Itu kita memberi pengertian kepada siswa tersebut. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nah, di sini coba kebutuhan apa lagi ya? Ini yang terakhir kok. Tadi terakhir siapa? Bu Itang ya? Atau Bu Eni? Oh Pak Sani, nanti siapa Pak Sani? Sebab Iya begini dulu. Mau. Apa? Ini mau baru apa kira-kira Bu? Dari itu 5 tadi Tentu ini ya, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Itu menurut saya itu kebutuhan kebebasan. Iya, anak ingin bebas. Nggih. Jadi di sini tuh ada, maaf Bu ini nggih, enggak apa-apa ya, di sini kita bahas bersama. Ada kata enggak seru jadinya. Berarti kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Kesenangan memang hampir mirip-mirip ya Bu ini. Iya, kesenangan. Kita lanjutkan ya. Nomor 2 langsung aja nggih, mengingat waktunya juga sudah ada siang. Yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk kebutuhan apa? Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, betul sekali. Nomor 3, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja. Berarti apa kebutuhannya? Kebutuhannya apa? Ada kata bosen di situ, kata kuncinya. Kebebasan, betul sekali. Ini bebas, dia bosen kok itu aja gitu ya. Sesekali main apa? Nah seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa kira-kira ya? Kata kuncinya yang mana? Gambarku tidak rapi. Berarti apa? Kebutuhan apa kira-kira 5 tadi? Kebutuhan penguasaan atau kemampuan. Dia merasa kurang mampu dalam menggambar. Gitu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita identifikasi bersama. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ini Bapak Bu, ini adalah 5 posisi kontrol ya. Posisi kita, menentukan posisi kita sebagai guru itu yang mana. Nanti ada 5, kita termasuk yang mana. Nah, seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, perbedaannya apa posisi kontrol tersebut? Nah, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, itu kita lihat gambarnya Bapak Ibu. Ada seorang guru yang sedang marah. Tentunya kita juga semua pernah marah ya. Namanya juga manusiawi benar-benar. Jadi guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Apa? Yaitu cara dia. Wis pokoknya gak nyuruh caraku gak bener. Itu namanya guru sebagai posisi penghukum. Biasanya guru ini bicaranya dengan nada yang kasar atau tinggi. Patuh aturan saya atau awas. Misalkan seperti itu ya. Kamu selalu aja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Marah-marah di kelas deh. Ayo siapa yang pernah? Saya juga pernah marah. Nah, sama-sama kita belajar ya. Kita belajar. Nah, ini adalah posisi penghukum yang pertama. Posisi yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi posisi ini itu gurunya suaranya lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Bahkan murid itu sampai merasa rendah diri karena dibuat merasa bersalah oleh gurunya. Biasanya guru seperti ini bilangnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus tapi ngomongnya. Berapa kali Pak langsung beritahu kamu nak? Gimana coba kamu? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, ini akan merasa sangat bersalah. Bisa ini adalah pembuat merasa bersalah. Posisi yang kedua, siapa yang seperti ini? Benar. Ya, tapi kasar atau lembut tapanya. Lanjut yang ketiga, siksi sebagai teman Bapak Ibu. Ini guru tapi bersikap sebagai teman dengan sesuatu. Bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selalu ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita bereskan. Membantu anak ya sebagai teman. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa. Nanti Ibu yang bereskan. Ya. Jadi negatifnya apa dari posisi teman ini? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Pak saya tidak kira teman saya seperti itu, ya. Iya banget. Dan murid hanya akan bertindak pada guru tertentu saja, ya kayak Pak Sarito, gitu. Yang lainnya kalau ada guru yang lain dia tidak seperti itu, tidak menurut. Jadi negatifnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Masih ada sisi negatifnya, posisi sebagai teman. Istilah dulu ya. Ibu sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi, kayak pengawasan ya. Biasanya dia bilang seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu, tegas ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti
atas perilaku seseorang. Mantau. Kamu lagi terlambat. Kenapa? Nah, seperti itu, okay? Tegas. Itu sebagai pemantau. Pernah dibaca seperti ini, Bapak Ibu? Pernah. Lanjut. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer inilah posisi yang diharapkan sehingga bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi harapannya Bapak Ibu guru semua menempati diri sebagai manajer. Bagaimanakah posisi sebagai manajer? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya sebagai manajer itu bilang seperti ini. Apa yang sudah kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi lebih ke apa ya itu ya? Mengorek. Nah, mengapa dia melakukannya? Apakah kamu memperbaikinya? Solusimu apa? Solusimu bagaimana? Itu sudah ada dalam diri murid Bapak Ibu. Kita hanya menuntun, ya, menuntun atau memunculkannya. Jadi posisi manajer ini yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya segitiga restitusi. Jadi dalam sebagai posisi sebagai manajer itu kita melaksanakan namanya segitiga restitusi. Jadi ini adalah suatu pendekatan atau tahapan untuk memecahkan masalah yang ada pada siswa. Jadi kita menggunakan ini segitiga restitusi. Next. Apa sih segitiga restitusi? Dari segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan dalam penyelesaian masalah. Namanya ada segitiga Bapak Ibu. Jadi ada gambar segitiga dan terdapat 3 tahapan. Yang pertama yang bawah itu menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anak yang mempunyai masalah, itu kita panggil, kita identitaskan. Kamu tadi kenapa kok terlambat? Ya Bu, misalkan. Atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya, kita tanya kepada anak tersebut. Saya lupa Bu, misalkan seperti itu. Terus kita menstabilkan identitas. Tidak apa-apa. Bu guru juga pernah lupa. Itu adalah manusiawi, wajar. Jadi anak merasa distabilkan identitasnya. Oh saya tidak apa-apa, saya nggak gagal, saya sukses, seperti itu. Setelah itu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lah, kamu kenapa kok sampai tidak mengerjakan PR? Ya, alasanmu apa? Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan jawab tidak sesuai Bu, karena kita sudah membuat keyakinan kelas tidak sesuai. Keyakinan mana yang kamu tidak sesuai? Nanti anak akan menjawab keyakinan apa yang sudah dia langgar. Terus apa tindakanmu? Apakah kamu ingin memperbaiki? Kalau dia ingin memperbaiki, maka langkah apa yang akan kamu perbaiki? Nah itu adalah salah satu cara Bapak Ibu ya, namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Mohon maaf ada sedikit kendala. Sudah mau selesai sebenarnya Bapak Ibu. Cuma ada satu video saja contoh pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi. Restitusi di kelas saya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa mencoba diterapkan di kelas Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya, penerapan segi legal restitusi di kelas saya, dan Dimas ini terlambat datang ke sekolah. Terus saya tanya kenapa, katanya tidur kesiangan, tidur kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Terus saya tanya lagi, oh tidak apa-apa, setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Dan kenapa dia buat seperti itu, ya? Terus bagaimana solusinya supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Katanya saya tidak akan main HP lagi Bu, larut sampai larut malam. Dan saya akan memasang alarm di pagi hari supaya bisa bangun pagi. Tepat sekali. Itu ya. Itu penerapan segala solusi. Jadi kita mengajak anak itu supaya mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, tiba kita di ujung acara, yaitu kesimpulan dan refleksi. Moga Bapak Ibu, saya ingin satu yang menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam kegiatan ini. Dan yang kedua, nanti beda orang ya, orang satu lagi menyampaikan refleksi. Refleksi itu apa yang dirasakan sebelum mengikuti diseminasi ini dan setelah mengikutinya. Monggo yang mau menyampaikan kesimpulan? Siapa? Tidak apa-apa. Fili? Sini aja. Kesimpulan pada siang hari ini yang saya pahami adalah bahwasanya kita sebagai guru harus mencontohkan budaya positif dulu. Jadi dengan anak kita harus merubah sifat kita terlebih dahulu dengan memberikan contoh. Kemudian ketika ada masalah dengan anak-anak, kita tidak harus menghukumnya, tetapi kita mencari solusi bareng-bareng bagaimana masalah itu tidak akan muncul lagi dan mengurangi hukuman dan penghargaan. Jadi diyakinkan ke anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan kesalahannya itu tidak kita hukum, tapi kita restitusi itu tadi. Kesalahannya itu tidak kita hukum, tapi kita mencari solusi bersama-sama dengan restitusi tadi. Kemudian kita juga bersifat sebagai seorang manajer yang mana kita bisa menjadi bukan mengontrol sih, maksudnya anak-anak itu nanti bagaimana sifatnya, kedepannya bagaimana terhadap kesalahan yang telah dilakukan itu sebagai manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sangat biasa sekali kesimpulan dari Bu Fendi. Selanjutnya refleksi, monggo. Siapa? Masih? Terima kasih. Saya ingin sedikit merefleksi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili sebagai guru penggerak angkatan 10. Bu Lutfi. Setelah tadi sebelum saya mendapat penjelasan ini, saya banyak sekali hal yang belum saya pahami tentang mungkin banyak kekurangan saya dalam pembelajaran. Saya belum tahu mengenai masalah hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Setelah saya mendapat pembelajaran ini, saya lebih tahu dan insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus demikian Bapak Ibu ya. Demikian tadi diseminasi budaya positif pada hari ini, dan sangat kita harapkan ya Bapak Ibu ya, dari apa saja yang sudah kita pelajari hari itu kita terapkan di kelas kita, baik kelas, posisi kontrol sebagai manajer,
restitusi. Diharapkan supaya apa? Supaya kelas kita kondusif dan menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa belajar bukan lagi beban, tapi merasa kebutuhan. Nah, ketika di kelas sudah kondusif dan menyenangkan, insya Allah di sekolah, lingkungan sekolah juga akan menjadi sekolah yang berhasil mewujudkan budaya positif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Apabila banyak kekurangan Bapak Ibu, salah kata, tutur kata, tutur tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak dari FIH Paciran telah selesai. Mari kita tutup kegiatan siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu ini tidak sekedar lewat, tetapi ilmu ini masuk dalam diri kita masing-masing sebagai seorang guru. Mari, ini adalah titik awal kita untuk menjadi guru yang hebat, guru yang terbaik untuk kita sendiri dan untuk sekolah kita sendiri. Semangat! Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.